Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Dan ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang wajib hukumnya kita syukuri. Salawat beserta salam senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah, umat akhir zaman, umat yang terbaik daripada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Isa. Kitalah umat yang terbaik, dan ini merupakan salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, tanda kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa kita perbanyak selawat kepada beliau. Jangan sampai hari-hari kita yang kita lalui tidak pernah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rugi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Malaikat, makhluk yang tidak berdosa, makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa berselawat kepada Nabi kita. Lantas kita banyak dosa, banyak kesalahan, apa yang menyebabkan kita tidak pernah mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa mereka berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka dalam ayat ini yang Allah panggil, yang Allah Subhanahu wa taala seru berselawat kepada Nabi itu adalah orang-orang yang beriman. Maka mereka yang mengaku orang beriman, mereka yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti keimanannya perlu dipertanyakan.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena sekaya apapun kita, suatu saat kekayaan kita itu pasti akan kita tinggalkan. Sehebat apapun kita, suatu saat jabatan kita itu pasti akan kita tinggalkan. Berapapun umur kita yang Allah berikan kepada kita, satu saat kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu umur yang masih Allah berikan, sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, perbanyaklah bekal kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia ini sebagaimana hidupnya seorang asing, sebagaimana hidupnya orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan dunia ini, ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, maka kita akan mendapatkan bahwa hampir seluruh ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang akhlak. Sehingga ketika istri Rasulullah Siti Aisyah ditanya oleh para sahabatnya, wahai ummul mukminin, jelaskanlah kepada kami bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa dijawab oleh Siti Aisyah? Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di dalam akhlak yang agung. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, akhlak adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan dengan keimanan. Akhlak adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan keimanan. Kalau kita ibaratkan, iman itu adalah ibarat ruh, sedangkan akhlak adalah jasadnya. Maka seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak berakhlak, maka imannya perlu dipertanyakan. Begitupun seseorang yang berakhlak baik tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga perlu dipertanyakan. Maka akhlak, keimanan dan akhlak itu adalah sesuatu yang sejalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya telah berbicara tentang akhlak dan iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghubungkan antara akhlak dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam pertemuan yang singkat ini kami akan menyampaikan beberapa hadis tersebut. Di antara hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Malu adalah akhlak yang mulia. Malu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling pemalu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu
daripada wanita-wanita yang ada di pinggitan. Oleh sebab itu, malu adalah salah satu akhlak yang mulia yang wajib ada di dalam diri kita. Hari ini, mengapa dosa-dosa besar itu sangat mudah dilakukan? Pencuri, narkoba, perzinahan, korupsi dan sebagainya, dosa-dosa besar itu sangat mudah dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena jawabannya kita tidak punya rasa malu. Kita tidak punya akhlak yang namanya malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan sesukamu. Kalau engkau tidak punya akhlak malu, maka kerjakan apa yang engkau mau. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan akhlak dan keimanan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia jangan menyakiti tetangganya. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berkata yang baik ataupun diam. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah berkata yang baik adalah salah satu akhlak orang-orang yang beriman. Tidak menyakiti tetangga, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, merupakan akhlak orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kebalikannya apa? Kalau ada orang yang tidak berkata baik, penyebar fitnah, penyebar kebohongan, suka dengan berita hoax, suka menyakiti hati tetangganya, suka menyakiti hati saudaranya, tidak memuliakan tetangganya, tidak memuliakan tamunya, berarti dia jauh daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu adalah pasti dia berkata yang baik. Orang yang beriman itu adalah pasti dia akan memuliakan tetangganya, memuliakan saudaranya. Orang yang beriman itu pasti tidak akan menyakiti hati saudaranya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak hadis-hadis yang berbicara tentang iman dan akhlak. Artinya iman dan akhlak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, persoalan akhlak hari ini adalah menjadi tujuan utama kita. Menjadi tujuan utama di dalam membangun suatu peradaban. Karena tidak mungkin kita membangun satu peradaban, contohnya misalnya kita ingin membangun Aceh Tenggara yang berperadaban, Aceh Tenggara yang maju, tanpa membangun akhlak generasinya. Ini menjadi suatu kewajiban. Kita bangun akhlak generasi kita, baru Aceh Tenggara ini akan maju. Bagaimana mungkin kita membangun Aceh Tenggara, tetapi akhlak pejabat kita mentalnya adalah mental koruptor? Tidak mungkin. Mental pemuda-pemuda kita suka narkoba, suka mencuri. Mental masyarakat kita suka menyalahkan orang lain, suka meminta, suka di tangan bawah daripada tangan yang ada di atas. Tidak mungkin kita akan membangun Aceh Tenggara yang maju. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh seorang penyair, Ahmad Sauki, mengatakan, "Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu." Kekalnya suatu bangsa, kekalnya suatu umat itu disebabkan karena kekalnya akhlak mereka yang baik. Kekalnya peradaban mereka itu disebabkan karena akhlak mereka. Tetapi ketika akhlak itu lenyap,
Ketika akhlak itu tidak ada lagi, maka musnah pula bangsa itu. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita jaga generasi-generasi pemuda kita, anak-anak kita daripada akhlak-akhlak yang buruk. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan mengapa akhlak pemuda kita, generasi kita atau anak kita hancur. Setidaknya khatib ingin menyampaikan ada 3 penyebab besar. Yang pertama disebabkan karena pergaulan yang buruk. Pergaulan itu sangat mempengaruhi dengan siapa anak kita berteman. Seorang orang tua harus tahu, karena berapa banyak anak kita yang tadinya baik, generasi kita yang tadinya baik, tapi disebabkan karena faktor pertemanan, disebabkan karena faktor lingkungan, sehingga mereka pun hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman, dengan siapa kalian bersahabat. Karena tidak mungkin orang baik itu bersahabat dengan orang buruk. Begitupun dengan sebaliknya, orang baik pasti temannya orang baik, sedangkan orang buruk temannya adalah orang buruk. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua disebabkan kenapa akhlak kita menjadi buruk, akhlak kita menjadi hancur. Faktor yang kedua disebabkan karena lemahnya pendidikan agama, lemahnya iman. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dijelaskan, Luqmanul Hakim pertama sekali yang diajarkan kepada anaknya itu adalah tentang akidah. Maka Luqman berkata, "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah." Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Oleh sebab itu, disebabkan karena faktor ketidaktahuan kita tentang agama, ketidaktahuan kita tentang akhlak yang baik, itulah yang menyebabkan akhlak kita menjadi buruk. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan akhlak yang buruk. Semua agama pasti mengajarkan umatnya akhlak yang baik. Terlebih-lebih lagi agama kita, agama Islam. Kalau kita baca Quran, baca hadis, hampir rata semuanya berbicara tentang akhlak. Oleh sebab itu, kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu sangat luas cakupannya. Sangat luas. Bukan hanya akhlak bagaimana kita hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana akhlak kita kepada sesama. Tidak. Ketika kita terjun di dunia politik misalnya, maka wajib bagi orang-orang yang terjun di dunia politik itu mempelajari bagaimana ilmu politik di dalam Islam. Ini adalah akhlak. Banyak orang sekarang terjun politik tidak tahu apa itu politik di dalam Islam. Seharusnya belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahli politik. Beliau seorang pemimpin. Beliau telah mengajarkan bagaimana ilmu politik di dalam Islam. Maka kita sebut dengan fiqhus siyasah. Begitupun seseorang yang terjun di dalam dunia bisnis, maka yang wajib dipelajari bagi orang yang terjun di dunia bisnis itu adalah ilmu Islam tentang bisnis. Sehingga Abu Hanifah mengatakan orang yang terjun di dunia bisnis jual beli, kalau dia tidak belajar hukum Islam, tidak belajar bagaimana Islam mengatur bisnis, mengatur perniagaan, maka pasti dia akan jatuh kepada riba. Maka siapapun orangnya, kita selaku umat Islam, kalau kita terjun ke suatu perbuatan, ke sesuatu tempat, atau kita terjun ke politik, kita terjun ke bisnis dan sebagainya, maka kewajiban kita adalah belajar bagaimana tata cara itu, sehingga kita tidak awam. Bagaimana kita, kalau kita terjun di dunia politik, bagaimana seharusnya kita dengan masyarakat. Kalau kita terjun, misalnya kita seorang bisnismen, bagaimana kita berbisnis sesuai dengan hukum Islam.
sehingga akhlak yang kita ajarkan ketika kita terjun di dalam bidang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah yang menyebabkan hancurnya akhlak itu adalah disebabkan karena tontonan. Hari ini bisa kita lihat bagaimana tontonan dapat mempengaruhi akhlak generasi muda kita, khususnya sekarang ini acara-acara televisi jarang sekali memuat acara keagamaan, walaupun ada tapi hanya sedikit, itu pun pada waktu-waktu tertentu dan bulan yang tertentu. Kebanyakan acara-acara khususnya di televisi sekarang ini mempertontonkan budaya-budaya barat yang jauh daripada nilai-nilai Islam. Mereka mempertontonkan pergaulan bebas, kehidupan hedonisme, khurafat, ghibah, berita kekerasan, berita yang membuka aib orang lain dan sebagainya. Akhirnya acara yang tadinya dianggap hanya sebagai tontonan pun berubah menjadi tuntunan, sehingga para generasi muda kita, anak-anak kita pun hancur akhlaknya karena mengikuti akhlak para artis-artis itu. Mereka sudah malu mengikuti akhlak Islam, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tanggungjawab mendidik generasi muda adalah tugas kita bersama, mulai daripada diri kita, mulai daripada orang tua, guru di pesantren maupun lingkungan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kami mengajak para orang tua untuk tidak mengabaikan akhlak anak-anak kita. Tetap kita pantau akhlak mereka, karena kitalah orang tua yang menjadi wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan dan mendidik mereka agar memiliki akhlak yang mulia, jujur, berani, berkata benar, amanah dan tanggung jawab, karena anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diminta pertanggungjawaban kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.